Vidi Batlolone masih bersama Anda di Kompas Siang. Saudara, guru honorer di Indonesia kini tengah diliputi kekhawatiran. Di Cirebon, Jawa Barat, seorang guru honorer yang tengah hamil tua merasa cemas akan nasibnya setelah keluarnya surat edaran Kemendikdasmen yang menyatakan penugasan guru non-ASN akan dihentikan pada akhir Desember tahun ini. Lina Wahyuni, seorang guru honorer bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, rutin membersihkan rumah sebelum berangkat mengajar. Setelah siap semuanya, Lina berangkat ke sekolah, diantarkan suaminya. Setiba di sekolah, guru yang telah meraih sertifikasi profesi guru pada tahun lalu ini langsung bersiap masuk kelas untuk mengajar. Namun aktivitas mengajar yang telah dia jalani beberapa tahun belakangan ini kini terancam. Nasib Lina sebagai guru honorer berada di ujung tanduk menyusul adanya surat edaran Mendikdasmen yang menyatakan tugas masa kerja guru non-ASN terakhir pada 31 Desember 2026. Lina yang kini sedang mengandung mengaku terpukul karena cita-citanya untuk mengabdi di sekolah negeri terhambat regulasi. Ya tentu ya, ada rasa takut, khawatir gitu kan. Apalagi saya yang memang maksudnya sangat berjuang gitu kan demi harapan orang tua yang pengen anak menjadi guru, tiba-tiba ada peraturan yang guru honor itu hanya sampai akhir tahun ini gitu. Apa poin apa yang paling memberatkan? Penugasan non ASN itu hanya sampai tanggal 31 Desember tahun 2026. Kehilangan tenaga pengajar non-ASN berpotensi membuat kegiatan belajar mengajar lumpuh. Mengingat banyaknya jumlah kelas yang harus terisi, pihak SMP Negeri 2 Palimanan mengaku jika semua guru honorer ini diberhentikan pada Desember mendatang, maka akan mengganggu kualitas dan pelayanan hak pendidikan bagi generasi masa depan bangsa. Jika memang aturan atau surat edaran itu diberlakukan, kami berharap ada solusi dari kementerian. Bagaimana dengan kelas-kelas yang nanti tidak ada gurunya. Ini kan pembelajaran harus terus berlangsung dan pelayanan kepada siswa tidak boleh ditinggalkan. Selama ini pihak sekolah tidak memberikan upah dari dana BOS sehingga para guru honorer hanya bergantung pada tunjangan profesi dari negara. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, wacana penghapusan guru honorer mulai 1 Januari 2027 memunculkan kekhawatiran guru honorer di Indonesia. Namun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan kebijakan ini bukan berarti guru honorer langsung diberhentikan massal. Kemendikdasmen menjelaskan meski istilah guru honorer akan dihapus, bukan berarti keberadaan guru non-ASN hilang begitu saja. Pemerintah tengah menyiapkan skema penataan guru non-ASN termasuk peluang menjadi ASN. Dikutip dari pernyataan tertulis Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani. Dia bilang surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang. Dan yang tidak diperbolehkan, saudara, adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kami berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja. Surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang mengatur masa penugasan guru honorer dibatasi hingga 31 Desember 2026 menjadi penanda baru bagi nasib ratusan ribu guru honorer di Indonesia. Sejumlah guru honorer di Morowali, Sulawesi Tengah mengaku pasrah dengan kebijakan pemerintah, tapi juga cemas dengan nasib mereka. Ya pasrah saja. Kita ya untuk sekarang ini jalan saja dulu, Mbak. Jalan dulu? Iya, saya belum tidak tahu ke depan, kita juga tidak tahu ke depan yang 31 Desember itu masalah derita itu. Kalau mungkin
skemanya tidak ada kebijakan untuk guru honorer ke depannya, maka sekolah-sekolah akan banyak kekurangan guru. Bagaimana ke depannya itu tergantung dari pemerintah saja. Kami hanya menunggu kebijakan dari lagi. Siap menerima apa yang diputuskan pemerintah, tapi ya berusaha juga karena kan sekarang ada regulasinya untuk tes P3K. Jadi mau masuk itu soalnya kan sudah sertifikasi. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsu Rizal mendorong pemerintah mengangkat guru honorer menjadi ASN secara bertahap agar tenaga pendidik punya kepastian status. Guru yang telah lama memiliki sertifikasi dimungkinkan pengangkatan langsung, sedangkan guru yang baru bisa mengikuti seleksi. Kita ingin usulkan ya, karena sekarang ini kan sudah darurat guru, diangkatlah menjadi ASN, menjadi PNS. Karena kalau polemik sekarang P3K, daerahnya udah nggak punya duit, mau gajinya dari mana. Saudara, polemik penghapusan guru non-ASN atau honorer menyisakan sejumlah persoalan yang tak sederhana. Rencana penghapusan status honorer pada akhir 2026 memunculkan ketidakpastian baru bagi guru honorer. Padahal banyak sekolah yang bergantung pada tenaga honorer. Matahari belum sepenuhnya terbit saat Ali Ruyani bersiap berangkat jalankan tugasnya sebagai guru honorer di SDN 1 Jayasari, Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten. Lebih dari 1 jam perjalanan, sejauh 30 km, harus ditempuh pria 51 tahun ini setiap hari. Pengabdiannya tak mudah. Ali harus meminjam kendaraan, melintasi jembatan gantung dan jalan rusak, hingga pernah kehabisan ongkos untuk tiba di sekolah tempatnya mengajar. Nanti besok ya Bu ya, saya bayar ya. Pegang aja KTP saya tuh. Selain saya pinjam kendaraan, terus ada kerusakan, pecah ban, kehabisan bensin gitu kan. Terkadang saya dengan berat hati, malu sebetulnya ya, menukar bensin dengan KTP. Saya sampai, Bu, ini nanti besok saya bayar, ini jaminannya KTP saya dulu di tempat pembelian bensin eceran. Alhamdulillah si ibu penjual bensin tersebut bisa memakluminya. Besoknya saya tutupi. Selama 14 tahun mengabdi, baru 3 tahun terakhir Ali menerima honor Rp750.000 per bulan. Sebelumnya, ia hanya digaji Rp250.000. Itu pun kerap dirapel 3 bulan sekali. Jauh dari cukup untuk memenuhi biaya hidup istri dan 4 anak. Ali pun harus kerja serabutan, mulai menjadi ojek pengantar makanan, hingga mencari dan jual rumput Rp10.000 per karung demi menyambung hidup. Kalau kita berbicara finansial, tentu dengan pendapatan yang di sekolah tentunya tidak akan mencukupi untuk biaya hidup ya. Kemudian mungkin saya di luar dari sekolah juga punya kegiatan yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Selain yang ojek, mungkin menjual rumput, ngarit gitu ya. Kemudian rumput tersebut saya jual ke yang membutuhkan, yang mempunyai ternak, domba ataupun kerbau. Ya walaupun itu kendaraannya milik tetangga, sewa gitu. Sistem setor gitu. Namun di tengah perjuangannya sebagai pendidik, Ali dihadapkan rencana penghapusan tenaga honorer paling lambat akhir tahun 2026 sesuai Undang-Undang ASN. Ia tidak bisa lagi mengajar jika masih berstatus honorer. Sementara untuk diangkat menjadi guru ASN jalur P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tak kunjung ada kepastian. Lulus di P3K ataupun PNS gitu ya. Seperti itu besar harapan. Ketika mungkin tidak ada tidak terekrut
ataupun tidak lulus, itu mungkin sudah jadi bagian nasib pribadi saya. Kalau khawatir sudah barang pasti, sudah tentu pasti khawatir. Ali tak hanya memikirkan nasibnya, tapi juga kelangsungan sekolah dan anak didiknya. Kalau sampai umpamanya guru honorer ditutup atau dirumahkan, lalu kebanyakan yang di sekolah ini kan kebanyakan pada guru honorer ya. Lalu kemudian mungkin di sekolah itu otomatis pincang, kekurangan tenaga guru. Selain pincang ya mungkin otomatis bagaimana mungkin nasib guru honorer ini memikirkan nasib anak bangsa. Kepala SDN 1 Jayasari Wardono menyebut penghapusan tenaga honorer akan membuat sekolah semakin kekurangan guru. Sebab selama ini sekolah banyak bergantung pada tenaga honorer seperti Ali. Kalau dihapuskan ya bagi kami ya berat juga Pak, karena beban mengajar kalau satu orang memegang beberapa kelas, nanti bagaimana Pak untuk hasil yang diharapkan mungkin tidak sesuai dengan secara optimal Pak. Jelas Pak sangat dibutuhkan sekali untuk guru honorer tetap harus ada Pak. Di tengah keterbatasan dan ketidakpastian status, para guru honorer tetap datang mengajar dengan penuh semangat. Pihak sekolah berharap pengabdian mereka dapat lebih dihargai dan diperjuangkan. Saudara, saksikan berkas Kompas episode nasib guru honorer di ujung pengabdian. Selengkapnya di kanal YouTube Kompas TV. Saudara, usai jeda kami juga akan punya informasi Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjenguk 7 murid SD yang masih dirawat sejak hari Senin lalu karena diduga keracunan usai menyantap MBG.